Dasar gembel. Masih untung anak saya mau memungut kamu. Itulah kata-kata terakhir calon mertuaku sambil melempar uang receh ke wajahku. Dia menghinaku miskin, merusak baju pengantinku, dan memfitnahku sebagai wanita simpanan demi menikahkan anaknya dengan wanita lain. Dia pikir aku akan menangis dan pergi? Oh, dia salah besar. Malam ini, aku datang ke hadapannya bukan untuk mengemis cinta, tapi untuk mengeluarkan satu map merah yang membuat dia langsung gemetar, jatuh bersimpuh, dan mencium kakiku memohon ampun. Benda apa yang aku bawa? Dan bagaimana caraku membuat mereka kehilangan rumah dan pekerjaan dalam satu malam? Tonton kisah pembalasan dendam paling memuaskan ini sampai habis. Plak! Sebuah amplop coklat tebal mendarat keras tepat di wajah Naya. Isinya bukan uang kertas, melainkan ratusan uang koin recehan yang kini berhamburan, berdenting nyaring dan menggelinding di atas lantai marmer yang dingin. Naya terlonjak kaget. Rasa perih menjalar di pipinya yang putih, meninggalkan bekas kemerahan. Di hadapannya, Bu Ratna duduk menyilang kaki dengan dagu terangkat angkuh. Kilau perhiasan emas yang menumpuk di leher dan pergelangan tangan wanita parubaya itu tampak kontras dengan kemeja flanel lusuh yang dikenakan Naya. Itu uang ganti rugi bedak kamu yang luntur, ucap Bu Ratna dengan nada datar namun menusuk. Ambil. Lumayan buat beli gorengan di pinggir jalan, kan? Makanan level kamu. Naya mengepalkan tangannya di bawah meja, berusaha menahan air mata yang mendesak keluar. Ia menoleh ke arah Dimas, tunangannya, berharap ada pembelaan. Namun, Dimas hanya menunduk, sibuk mengaduk-aduk sup di mangkuknya seolah tidak terjadi apa-apa. Hati Naya mencelos. Keheningan di ruang makan mewah itu terasa mencekik. Maaf, Bu. Saya ada salah apa? Tanya Naya dengan suara bergetar. Bu Ratna tertawa sinis. Suara tawanya memantul di dinding ruang makan yang luas. Ia melempar sebuah map biru ke hadapan Naya. Nggak usah pura-pura polos. Saya tahu niat busuk kamu mau nikah sama Dimas cuma buat numpang hidup, kan? Gaji anak saya itu manajer. Masa depannya cerah. Sedangkan kamu? Cuma freelancer nggak jelas yang kerjanya di rumah. Paling penghasilanmu cuma cukup buat beli kuota. Cibir Bu Ratna. Matanya menatap Naya dari ujung rambut sampai ujung kaki dengan tatapan jijik. Tanda tangani itu. Bentak Bu Ratna tiba-tiba, membuat Naya tersentak. Naya membuka map tersebut. Matanya membelalak membaca poin-poin di dalamnya. Itu adalah perjanjian pranikah yang sangat tidak masuk akal. Tertulis di sana, segala aset yang dimiliki pihak istri setelah menikah, sepenuhnya menjadi hak milik ibu dari pihak suami, Bu Ratna, sebagai bentuk bakti. Ini tidak adil, Bu. Tolak Naya halus, menutup map itu kembali. Kenapa harta saya harus jadi milik ibu? Brak! Bu Ratna menggebrak meja makan hingga piring-piring bergetar. Dasar wanita kampung tidak tahu diuntung, teriak Bu Ratna. Wajahnya memerah padam. Telunjuknya menuding tepat di depan hidung Naya. Masih untung anak saya mau memungut kamu dari selokan. Sadar diri. Naya, kamu itu miskin. Kalau bukan karena kasihan, saya sudah usir kamu dari tadi. Naya bangkit berdiri. Harga dirinya terkoyak. Saya memang sederhana, Bu. Tapi saya bukan pengemis. Saya tidak bisa menandatangani ini. Naya hendak beranjak pergi, namun suara Bu Ratna menghentikan langkahnya, membuat darah Naya berdesir hebat. Berani kamu melangkah keluar dari pintu itu? Bu Ratna menyeringai licik. Saya akan pastikan semua orang tahu rahasia, pekerjaan kotor, kamu tiap malam. Jangan pikir saya tidak tahu dari mana kamu dapat uang, Naya. Naya terpaku. Ancaman macam apa ini? Ancaman Bu Ratna itu berdengung di telinga Naya sepanjang perjalanan pulang, bahkan hingga beberapa hari berlalu. Naya pikir itu hanya gertakan sambal seorang ibu yang posesif, namun ia salah besar. Bu Ratna benar-benar melancarkan serangannya, lebih cepat dan lebih kotor dari dugaan siapapun. 3 hari kemudian, suasana berubah drastis. Saat Naya datang ke kompleks perumahan Dimas untuk mengantar catering makan siang, usaha sampingan yang sering ia banggakan, tatapan para tetangga terasa berbeda.
Biasanya mereka menyapa ramah. Kini mereka berbisik-bisik sambil menutup mulut, menatap Naya dengan sorot mata jijik seolah ia adalah kotoran yang menempel di aspal. Itu tuh orangnya, pantesan bajunya ganti-ganti terus. Ternyata simpanan gadun. Bisik seorang ibu-ibu tetangga cukup keras untuk didengar Naya. Jantung Naya berdegup kencang. Ia mempercepat langkah menuju rumah Dimas. Namun di teras, Dimas sudah menunggu dengan wajah keruh. Tidak ada senyum sambutan. Di tangannya, Dimas memegang sebuah jam tangan mewah milik Naya, hadiah dari klien propertinya bulan lalu. Dimas, aku bawakan ayam suwir ke Su. Dari mana kamu dapat uang beli jam ini, Nay? Potong Dimas dingin, tanpa menatap mata Naya. Naya tertegun. Itu bonus dari pekerjaanku. Mas, aku kan sudah bilang bulan ini ada proyek besar. Bohong, sentak Dimas. Ia melempar jam tangan itu ke kursi teras. Mama bilang dia lihat kamu turun dari mobil Alphard hitam di hotel jam 11 malam minggu lalu. Mama bilang pekerjaan freelance kamu itu cuma kedok buat jadi wanita panggilan, kan? Naya merasa seperti disambar petir di siang bolong. Tuduhan itu begitu keji. Padahal malam itu ia baru selesai meeting dengan investor asing dan diantar pulang oleh sopir perusahaan klien karena sudah larut. Mas, kamu lebih percaya gosip murahan ibumu daripada aku? Kita sudah pacaran 3 tahun, Dimas. Suara Naya meninggi. Matanya mulai berkaca-kaca menahan amarah. Mama nggak mungkin bohong, Nay. Lagi pula gajimu itu nggak masuk akal buat gaya hidupmu yang sok misterius itu. Dimas termakan hasutan ibunya mentah-mentah. Lelaki yang dulu lembut itu kini tampak asing. Belum sempat Naya membela diri. Sebuah mobil sedan merah mengkilap berhenti tepat di depan pagar rumah. Pintu terbuka, dan turunlah Bu Ratna dengan senyum lebar yang dibuat-buat, menggandeng seorang wanita muda yang berpakaian serba branded, dan glamor. Bu Ratna melenggang masuk, sengaja menabrak bahu Naya hingga Naya terhuyung ke samping. Nah, ini baru calon menantu idaman, seru Bu Ratna lantang, memastikan Naya mendengar setiap katanya. Ia menarik wanita muda itu ke hadapan Dimas. Dimas, kenalkan ini Clara, anak teman Mama yang baru pulang dari London. Dia wanita terhormat, bukan wanita buka-bukaan kayak yang barusan kamu ajak ngobrol. Naya berdiri mematung di pinggir teras, menyaksikan Dimas yang tampak terpesona menyalami Clara. Sementara Bu Ratna menatap Naya dengan senyum kemenangan yang memuakan. Kehadiran Naya di sana seketika dianggap tidak ada. Pemandangan Dimas yang tersenyum ramah pada Clara sore itu masih membekas perih di hati Naya. Namun ia memilih menelan rasa sakitnya bulat-bulat. Undangan sudah mulai disebar. Dan membatalkan pernikahan 7 hari sebelum hari H bukanlah perkara mudah. Dengan sisa-sisa harapan bahwa Dimas akan berubah pikiran dan membelanya, Naya melangkahkan kakinya menuju butik langganan untuk melakukan pengepasan baju pengantin terakhir. Namun, sesampainya di butik, suasana terasa janggal. Pegawai butik yang biasanya menyambut Naya dengan ceria, kini menunduk takut. Pemilik butik menatap Naya dengan wajah pucat pasi. Bibirnya gemetar seolah ingin mengatakan sesuatu namun tertahan. Perasaan Naya tidak enak. Ia langsung menerobos masuk ke ruang ganti. Dunia Naya seakan runtuh seketika. Di hadapannya, pada manekin yang berdiri di tengah ruangan, gaun pengantin sederhana berwarna putih tulang yang ia pilih dengan tabungan pribadinya kini sudah tak berbentuk. Kain satin itu tercabik-cabik, penuh dengan lubang bekas guntingan kasar yang tidak beraturan. Bagian ekor gaun yang seharusnya menjuntai indah, kini putus dan tergeletak di lantai seperti kain lep kotor yang tak berharga. Belum sempat Naya berteriak karena syok. Tirai ruang ganti tersibak kasar. Bu Ratna muncul dari balik tirai. Wajahnya dihiasi senyum penuh kemenangan yang membuat darah Naya mendidih. Di tangannya, ia memegang sebuah gunting besar yang berkilap tajam. UPS, sepertinya ada tikus besar yang merusak baju murahanmu ini. Ucap Bu Ratna santai, tanpa sedikit pun rasa bersalah. Ia berjalan mendekati Naya, lalu menendang potongan kain gaun di lantai dengan ujung sepatu hak tingginya. Tapi baguslah rusak. Baju kampungan begini memang tidak pantas masuk gedung mewah. Kamu mau bikin malu keluarga saya di depan tamu-tamu kehormatan? Naya mengepalkan tangannya erat hingga kuku-kukunya memutih.
Ini keterlaluan, Bu. Ini hari bahagia saya. Kenapa Ibu tega menghancurkannya? Bu Ratna mendengus jijik. Ia kemudian melemparkan sebuah kantong kresek hitam yang berbau apek tepat ke dada Naya. Siapa bilang pernikahan ini akan terjadi sesuai rencanamu? Tapi kalau kamu ngotot mau menikah, pakai itu. Itu kebaya bekas pembantu saya dulu yang sudah meninggal. Masih layak pakai. Baunya juga cocok sama kasta kamu. Sama-sama bau pasar. Penghinaan itu begitu telak menghantam ulu hati. Namun kali ini, Naya tidak menangis. Air matanya seolah sudah kering digantikan oleh bara amarah yang mulai menyala. Ia menatap mata Bu Ratna tajam. Tatapan dingin yang belum pernah ia tunjukkan sebelumnya. Ibu benar-benar sudah melewati batas. Suara Naya terdengar rendah namun mencekam. Ibu yakin mau bermain api dengan saya? Ingat kata-kata saya hari ini, Bu. Jangan sampai ibu menyesal dan memohon-mohon di kaki saya saat hari itu tiba. Bu Ratna tertawa terbahak-bahak, menganggap ancaman Naya hanyalah lelucon dari orang yang putus asa, tanpa menyadari bahwa ia baru saja membangunkan harimau yang sedang tidur. Tawa meremehkan Bu Ratna di butik itu masih terngiang di telinga Naya. Namun ia menolak untuk menyerah begitu saja. Naya berpikir mungkin Dimas tidak tahu kelakuan ibunya yang semakin menjadi-jadi. Dengan sisa keyakinan bahwa lelaki yang ia cintai itu masih memiliki hati nurani, Naya memutuskan pergi ke rumah Dimas untuk membicarakan kekacauan ini, termasuk soal gedung pernikahan yang kabarnya belum dilunasi oleh pihak keluarga pria. Namun, sesampainya di depan pagar rumah mewah bercat putih itu, Naya disambut oleh pemandangan yang membuat napasnya tercekat. Belum sempat ia menekan bel, pintu rumah terbuka lebar. Bu Ratna keluar dengan wajah merah padam sambil menyeret sebuah koper besar dan beberapa kotak kardus milik Naya yang selama ini ia titipkan di sana untuk persiapan pindahan. "Pergi kamu. Bawa sampah-sampah ini keluar dari rumah suci saya," teriak Bu Ratna histeris. Dengan tenaga yang entah datang dari mana, wanita parubaya itu melemparkan koper Naya hingga melewati pagar. Koper itu terbanting keras di aspal. Isinya, baju-baju dan buku catatan Naya, berhamburan keluar, kotor terkena debu jalanan. Suara gaduh itu seketika memancing perhatian para tetangga. Satu persatu warga mulai keluar rumah, menjadikan kemalangan Naya sebagai tontonan gratis di sore hari. Naya berlari memunguti barang-barangnya dengan tangan gemetar. "Ibu apa-apaan? Ini barang-barang saya. Kita bisa bicara baik-baik. Kenapa harus dipermalukan seperti ini?" "Bicara? Tidak ada yang perlu dibicarakan sama penipu." Bu Ratna menuding wajah Naya di depan kerumunan tetangga. "Dengar ya semuanya. Wanita ini mau menipu anak saya. Dia ngaku-ngaku orang baik. Padahal cuma parasit yang mau menggerogoti harta keluarga kami. Saya tidak sudi punya menantu gembel pembawa sial seperti kamu." Hati Naya hancur berkeping-keping, bukan karena teriakan Bu Ratna, melainkan karena sosok yang berdiri di ambang pintu. Dimas ada di sana. Lelaki itu berdiri kaku menyaksikan ibunya mengamuk dan Naya yang berlutut memunguti baju di aspal. "Dimas, tolong aku. Kamu diam saja melihat ibumu begini?" teriak Naya. Suaranya parau menahan tangis. Ia menatap mata Dimas, memohon sedikit saja perlindungan. Namun, Dimas justru memalingkan wajah dan perlahan mundur, menutup pintu rumah rapat-rapat. Bunyi, klik. Kunci pintu yang terdengar samar menjadi penanda matinya harapan Naya. Lelaki itu memilih bersembunyi di ketiak ibunya daripada membela kehormatan calon istrinya. Detik itu juga, air mata Naya berhenti mengalir. Rasa sedih yang menyayat hati perlahan berubah menjadi kekosongan yang dingin, lalu memadat menjadi sebuah tekad yang keras bagai baja. Naya berdiri, membersihkan debu di lututnya dengan gerakan tenang yang menakutkan. Ia tidak lagi menatap rumah itu dengan pandangan memelas. Ia merogoh ponsel dari saku celananya, lalu menekan sebuah nomor yang sudah lama tidak ia hubungi. Suaranya terdengar datar, tanpa emosi, namun tajam. "Pak Hadi, jalankan rencana B sekarang. Beli semuanya. Saya tidak peduli berapa harganya. Saya ingin semua aset atas nama keluarga mereka berpindah tangan ke saya hari ini juga."
Perintah tegas Naya kepada pengacaranya di telepon tadi adalah awal dari kiamat kecil bagi keluarga Dimas, meski mereka belum menyadarinya. Naya menutup telepon dengan napas panjang, mencoba menetralkan detak jantungnya yang memburu. Namun, semesta sepertinya belum puas menguji kesabarannya. Belum 1 jam berlalu sejak pengusiran itu, sebuah pesan masuk ke ponsel Naya dari salah satu kerabat jauh Dimas yang berempati. Sebuah foto undangan pernikahan digital. Tanggalnya sama persis dengan rencana pernikahan Naya. Gedungnya sama. Nama mempelai prianya, Dimas. Tapi nama mempelai wanitanya bukan Naya, melainkan Clara Anindita. Darah Naya mendidih hingga ke ubun-ubun. Ternyata, ini bukan sekadar pembatalan sepihak. Mereka sudah merencanakan penggantian mempelai ini jauh-jauh hari di belakang punggungnya. Dengan sisa tenaga, Naya memacu motor metiknya menuju gedung pertemuan tempat Bu Ratna sedang melakukan pengecekan terakhir dekorasi. Ia harus mendengar alasan gila ini langsung dari mulut wanita itu. Sesampainya di sana, Bu Ratna tampak sedang tertawa renyah bersama vendor dekorasi. Begitu melihat Naya datang dengan wajah kusut, tawa itu lenyap seketika, berganti dengan tatapan jijik. "Mau apa lagi kamu? Belum puas diusir?" Sembur Bu Ratna tanpa basa-basi. "Ibu menyebar undangan atas nama wanita lain di tanggal pernikahan saya?" Tanya Naya dengan suara bergetar menahan emosi. "Di mana hati nurani ibu? Kita sudah mempersiapkan ini setahun, Bu." Bu Ratna mendengus kasar, lalu menarik lengan Naya menjauh dari para pekerja agar tidak terdengar. "Dengar ya, gadis miskin. Hati nurani itu tidak bisa dipakai bayar tagihan. Kamu pikir kenapa saya ngebet nikahin Dimas sama Clara? Karena saya butuh uang. Saya butuh menantu yang bisa melunasi tumpukan hutang-hutang saya, bukan gembel seperti kamu yang cuma bikin sempit rumah." Pengakuan itu meluncur begitu saja dari mulut Bu Ratna karena emosi. Naya tersenyum miris. Akhirnya, motif busuk itu terucap jelas. "Jadi, Dimas dijual ibunya sendiri demi menutupi hutang gaya hidup ibu," sindir Naya tajam. Wajah Bu Ratna merah padam karena tersinggung. Ia mencengkeram kerah baju Naya dengan kasar. Matanya melotot penuh ancaman. "Tutup mulut lancangmu itu. Dengar baik-baik, kalau kamu berani mengacaukan pernikahan Dimas dan Clara, atau berani muncul lagi di depan anak saya pastikan orang tuamu di kampung menderita. Saya punya banyak kenalan preman yang bisa bikin hidup bapak ibumu tidak tenang." Ancaman terhadap orang tua adalah batas terakhir yang tidak boleh dilanggar. Tatapan Naya yang tadinya terluka, kini berubah menjadi gelap dan kosong. Tidak ada lagi rasa hormat sedikit pun tersisa di matanya untuk wanita di hadapannya ini. "Baik, Bu," ucap Naya pelan, sangat pelan hingga terdengar seperti bisikan kematian. "Lakukan sesuka ibu. Tapi ingat, saat hari itu tiba, jangan harap ada kata ampun dari saya." Ancaman terhadap orang tua Naya menjadi titik balik yang mematikan rasa cinta yang tersisa. Namun, sebelum benar-benar menekan tombol penghancur bagi keluarga itu, Naya butuh satu kepastian terakhir. Ia ingin melihat apakah Dimas, lelaki yang pernah ia banggakan, masih memiliki sisa harga diri atau sudah sepenuhnya menjadi boneka ibunya. Mereka bertemu di sebuah kedai kopi kecil, tempat biasa mereka berkencan dulu. Dimas datang dengan wajah kusut, menghindari tatapan mata Naya. "Mas, ibumu menyebar undangan pernikahanmu dengan Clara. Kamu tahu itu?" Tanya Naya to the point. Dimas menghela napas panjang, lalu mengucapkan kalimat yang membuat Naya merasa mual. "Nay, tolonglah kamu mengerti posisi Mama. Dia lagi pusing banyak hutang. Clara itu, dia solusi buat keluarga kami. Kamu sayang sama aku, kan? Kalau kamu sayang, kamu ngalah ya? Minta maaf sama Mama. Serahkan tabunganmu buat bantu lunasin sebagian hutang Mama, biar Mama luluh dan batalin perjodohan itu." Naya ternganga tak percaya. "Kamu minta aku menyerahkan tabungan masa depanku untuk menutupi hutang judi ibumu? Dan kamu minta aku minta maaf setelah dia menghina orang tuaku? Ya habis gimana lagi, Nay? Jangan egois dong." Sentak Dimas, mulai meninggikan suara. "Kamu kan perempuan, harusnya nurut. Kalau kamu nggak mau bantu,
Ya wajar mama cari yang lain. Itu adalah jawaban yang Naya butuhkan. Lelaki di depannya ini bukan lagi calon imam, melainkan parasit yang berlindung di balik ketiak ibunya. Dengan gerakan tenang, Naya melepas cincin pertunangan dari jari manisnya. Cincin emas putih yang dulu terasa berharga, kini tak lebih dari besi rongsokan. Kling! Naya meletakkan cincin itu di meja. Ambil ini. Jual buat bayar bunga hutang ibumu. Kita selesai, Dimas. Tanpa menoleh lagi, Naya bangkit dan pergi meninggalkan Dimas yang terpaku. Tidak ada air mata. Hanya ada perasaan lega yang luar biasa. Berita putusnya mereka sampai ke telinga Bu Ratna sore itu juga. Bukannya sedih, wanita itu justru bersorak kegirangan. Ia bahkan langsung menggelar acara syukuran kecil-kecilan di rumahnya, mengundang tetangga untuk merayakan lepasnya kesialan dari anak laki-lakinya. Di tengah pesta syukuran yang menyakitkan itu, ponsel Bu Ratna bergetar. Sebuah pesan masuk dari Naya. Datanglah ke pertemuan keluarga besar besok malam. Bawa semua kerabat ibu. Aku akan serahkan apa yang ibu mau selama ini. Aku menyerah. Membaca pesan itu, Bu Ratna tersenyum lebar penuh kemenangan. Ia mengira Naya akhirnya takluk dan akan menyerahkan uang pesangon perpisahan. Ia tidak tahu bahwa ia baru saja menerima undangan menuju kehancurannya sendiri. Malam itu, ruang tamu rumah Dimas yang biasanya sepi kini terasa sesak dan panas. Bu Ratna tidak main-main. Ia benar-benar mengundang seluruh keluarga besar Dimas, termasuk Paman Hendra yang seorang anggota dewan dan Bibi Siska yang dokter spesialis, hanya untuk menjadi saksi penyerahan diri Naya. Di meja prasmanan, Bu Ratna sibuk bercerita dengan suara lantang, mendramatisir betapa menderitanya ia memiliki calon menantu yang miskin dan banyak hutang. Saya cuma kasihan saja sama dia, Jeng. Makanya malam ini saya izinkan dia datang untuk minta maaf. Katanya mau menyerahkan sisa tabungannya buat ganti rugi waktu saya yang terbuang. Ucap Bu Ratna sambil mengibaskan kipas tangannya. Wajahnya berseri-seri penuh kemenangan semu. Tepat pukul 7 malam, Naya melangkah masuk. Namun, penampilannya membuat seisi ruangan terdiam sejenak. Tidak ada Naya yang lusuh dengan kemeja flanel dan jeans pudar. Naya datang mengenakan gaun hitam selutut yang elegan, rambutnya disanggul rapi, dan wajahnya dipoles make-up tipis yang memancarkan aura dingin namun berkelas. Dimas yang duduk di pojok ruangan sempat tertegun melihat pesona mantan tunangannya itu, sebelum akhirnya menunduk takut saat disikut ibunya. Belum sempat Naya duduk, tiba-tiba seorang pria bertubuh kekar dengan jaket kulit, aktor bayaran yang disewa Bu Ratna, menerobos masuk sambil berteriak kasar. "Hai ha, Naya, akhirnya ketemu juga lo di sini," bentak pria itu, menunjuk wajah Naya dengan garang. "Bayar hutang lo sekarang. Jangan cuma bisa gaya-gayaan tapi utang panci sama arisan lo nunggak 3 bulan." Suasana seketika ricuh. Keluarga besar Dimas menatap Naya dengan pandangan jijik dan kaget. Bu Ratna pura-pura terkejut, menutup mulutnya dengan gaya berlebihan. "Astaga! Naya, kamu bawa penagih hutang ke rumah saya?" Bu Ratna berteriak histeris, memastikan semua orang mendengar. "Ya Tuhan, memalukan sekali. Paman, Bibi, lihat kan? Untung Dimas saya suruh putus. Ternyata dia dikejar-kejar rentenir." Caci maki mulai terdengar dari para kerabat. "Gak tahu malu," desis Bibi Siska. "Usir saja dia. Timpal yang lain." Dimas semakin menciut, tidak berani mengangkat wajah. Di tengah badai penghinaan itu, Naya berdiri tegak. Tidak ada air mata, tidak ada gemetar. Ia menatap rentenir itu, lalu beralih menatap Bu Ratna yang sedang tersenyum puas di balik sandiwaranya. Perlahan, sudut bibir Naya terangkat membentuk senyuman miring yang mengerikan. "Ibu sudah selesai sandiwaranya? Akting ibu lumayan, tapi aktor bayaran ibu." Naya melirik pria kekar itu dengan tatapan meremehkan. "Terlalu amatir." Naya melangkah maju ke tengah ruangan, mengambil alih panggung. Aura dominasinya seketika membungkam bisik-bisik tetangga. "Kalian semua ingin tahu siapa yang sebenarnya punya hutang dan siapa yang sebenarnya sampah di sini.
Tanya Naya lantang. Suaranya menggema di ruangan itu. Baiklah, mari kita buka kartu masing-masing. Tanpa mempedulikan si penagih hutang palsu yang kini tampak bingung dan salah tingkah, Naya membuka tas tangannya dengan gerakan anggun. Ia tidak mengeluarkan segepok uang seperti dugaan Bu Ratna, melainkan sebuah map kulit berwarna hitam elegan dengan logo emas timbul di depannya. Bu Ratna, panggil Naya lembut namun penuh intimidasi. Selama ini ibu selalu membanggakan Dimas di depan semua orang. Ibu bilang Dimas adalah manajer hebat di PT Cakrawala Group, perusahaan properti Bonafide yang gajinya besar itu, kan? Bu Ratna mendengus, mencoba mempertahankan gengsinya. Tentu saja. Anak saya orang sukses. Jabatannya tinggi. Bukan pengangguran terselubung seperti kamu. Naya terkekeh pelan. Sebuah tawa yang membuat bulu kuduk Dimas meremang. Naya melemparkan map hitam itu ke tengah meja tamu, tepat di hadapan Paman Hendra yang sejak tadi memandang sinis. Silakan Paman baca. Siapa nama komisaris utama dan pemegang saham mayoritas PT Cakrawala Group yang tertera di akta perusahaan terbaru itu? Paman Hendra dengan ragu membuka map tersebut. Matanya membelalak lebar saat membaca baris pertama dokumen resmi itu. Tangannya gemetar. Ia menatap Naya, lalu kembali menatap dokumen itu seolah tidak percaya. Ini nama kamu. Kanaya Putri. Gumam Paman Hendra terbata-bata. Ruangan seketika riuh. Dimas yang mendengar itu langsung pucat pasi. Wajahnya seputih kertas. Ia tahu benar nama itu sering muncul di email internal perusahaan sebagai Big Boss, yang misterius dan tidak pernah muncul di kantor. Tapi ia tidak pernah menyangka bahwa bos besar itu adalah tunangan yang selama ini ia injak-injak. Betul, sela Naya tegas. Ia menatap Dimas yang kini tubuhnya mulai merosot di sofa. Saya membeli 60% saham perusahaan itu 2 tahun lalu dari hasil investasi saya. Saya sengaja diam, ingin melihat kinerja kamu secara murni, Dimas. Tapi apa yang saya dapat? Laporan HRD bilang kamu sering bolos. Dan audit keuangan menunjukkan kamu sering menggunakan uang kas kecil kantor untuk keperluan pribadi ibumu. Naya melangkah mendekati Dimas, menatapnya dengan pandangan dingin tanpa ampun. Dimas, dengar baik-baik. Kamu tidak perlu repot-repot bangun pagi besok. Mulai detik ini, kamu saya pecat. Silakan kemasi barang-barangmu dari kantor saya sekarang juga. Dan pastikan kamu kembalikan laptop inventaris yang dipakai ibumu buat nonton drakor itu. Atau saya laporkan sebagai penggelapan aset. Bu Ratna menjerit histeris. Tidak terima dengan kenyataan yang menampar wajahnya. Bohong. Itu pasti dokumen palsu cetakan pasar. Jangan percaya. Paman. Naya cuma mau gertak kita. Naya hanya tersenyum miring melihat penyangkalan menyedihkan itu. Oh. Ibu masih belum percaya? Ibu pikir kejutan saya cuma sampai di sini? Tunggu sampai ibu lihat apa yang ada di dalam map merah ini. Tangan Naya kini beralih memegang sebuah map merah tebal yang sejak tadi ia jepit di ketiaknya. Map yang akan menjadi lonceng kematian bagi kesombongan Bu Ratna. Suasana di ruangan itu hening mencekam, seolah oksigen mendadak lenyap ditarik keluar. Mata semua orang tertuju pada map merah tebal di tangan Naya. Tanpa banyak bicara, Naya melempar map itu ke meja, tepat di samping map hitam sebelumnya. Bunyi hempasan map itu terdengar seperti vonis hakim di ruang sidang. Buka, Bu. Atau ibu mau saya bacakan isinya di depan keluarga besar yang terhormat ini? Tantang Naya. Tangan Bu Ratna gemetar hebat saat meraih map merah itu. Keringat dingin sebesar biji jagung mulai bercucuran di pelipisnya. Dengan napas tersendat, ia membuka lembar pertama. Detik itu juga, matanya melotot nyaris keluar. Lututnya lemas ketika hingga ia jatuh terduduk kembali ke sofa. Mulutnya menganga, tapi tak ada suara yang keluar. Dimas yang penasaran segera menyambar dokumen itu. Apa ini? Sertifikat. Sertifikat hak milik. Dimas membaca dengan bingung. Lalu matanya terbelalak menatap nama yang tertulis di sana. Atas nama Kanaya Putri. Mustahil, pekik Paman Hendra, merebut kertas itu. Ini sertifikat asli rumah ini. Kenapa bisa atas nama Naya? Naya melipat kedua tangannya di dada,
menatap Bu Ratna yang kini tampak seperti mayat hidup. Tanyakan pada kakak iparmu itu, Paman. Suara Naya dingin menusuk tulang. Tanyakan bagaimana dia diam-diam menggadaikan sertifikat rumah warisan almarhum suaminya ini 6 bulan lalu untuk menutupi hutang judi online-nya yang menumpuk. Tanyakan juga bagaimana pihak bank sudah melayangkan surat penyitaan minggu lalu karena cicilannya macet total. Rahasia kelam Bu Ratna terbongkar telanjang di depan semua orang. Keluarga besar menatap Bu Ratna dengan pandangan horor. Wanita yang selalu pamer kekayaan itu ternyata seorang penjudi yang nyaris bangkrut. Rumah ini harusnya dilelang bank hari ini. Lanjut Naya sambil berjalan perlahan mengelilingi sofa tempat Bu Ratna terduduk lemas. Tapi saya berbaik hati. Saya menebusnya secara tunai kemarin sore lewat pengacara saya. Saya melunasi semua hutang kotor ibu di bank agar rumah ini tidak jatuh ke orang asing. Naya berhenti tepat di depan wajah Bu Ratna. Menunduk sedikit untuk membisikkan kalimat pamungkasnya. Ibu bilang saya gembel? Ibu bilang saya menumpang hidup? Coba lihat sekeliling ibu. Lantai yang ibu injak, atap yang melindungi kepala ibu, bahkan kursi yang sedang ibu duduki ini detik ini juga, semuanya adalah milik saya. Tidak mungkin. Bu Ratna meracau pelan. Air matanya mulai tumpah. Dunianya runtuh seketika. Kesombongannya hancur lebur menjadi debu. Naya menegakkan tubuhnya. Kembali memasang wajah datar tanpa belas kasihan. Jadi secara teknis, Bu Ratna, Dimas, kalianlah yang sekarang menumpang di rumah saya. Dan saya tidak suka ada parasit di properti milik saya. Keheningan pecah oleh suara tangisan yang menyayat hati. Bu Ratna, wanita yang selama ini memandang Naya seolah kotoran, kini merosot dari sofa dan bersimpuh di kaki Naya. Tangan-tangannya yang gemetar mencengkeram ujung gaun Naya, memohon belas kasihan. Harga dirinya sudah lenyap tak berbekas di hadapan sertifikat rumah itu. Naya. Nak Naya, tolong jangan usir ibu. Ratap Bu Ratna dengan air mata berleleran. Merusak make-up tebalnya hingga tampak mengerikan. Ibu hilaf. Nak, ibu cuma bingung karena hutang. Kita kan keluarga. Kamu calon menantu ibu, kan? Naya menatap wanita di kakinya itu tanpa ekspresi. Perlahan, ia melepaskan cengkeraman tangan Bu Ratna dari gaunnya seolah sedang menyingkirkan debu. Keluarga? Ulang Naya dengan nada sinis. Saat ibu memfitnah saya wanita panggilan. Apa ibu ingat kita keluarga? Saat ibu menggunting baju pengantin saya dan mengusir saya seperti anjing. Apa ibu ingat saya calon menantu ibu? Dimas yang panik ikut berlutut di samping ibunya. Ia mencoba meraih tangan Naya, namun ditepis kasar. Nay, please kita bisa perbaiki ini. Aku janji bakal berubah. Aku bakal kerja keras di perusahaan kamu. Jangan lakukan ini ke kami. Nay, kami nggak punya tempat lain. Naya mundur selangkah, menatap kedua manusia itu dengan tatapan final. Kesempatan itu sudah habis. Dimas, kamu bukan cuma kehilangan tunangan, tapi juga kehilangan pekerjaan dan harga dirimu sendiri. Naya melirik jam tangannya. Saya beri waktu 1x24 jam untuk kalian mengangkut barang-barang pribadi kalian dari rumah ini. Besok pagi, kuncinya harus sudah ada di pos Satpam. Kalau tidak, saya panggil polisi atas tuduhan penyerobotan lahan. Tanpa menunggu jawaban, Naya membalikan badan dan berjalan keluar. Kerumunan keluarga besar Dimas ketika membelah, memberi jalan pada sang pemilik rumah yang asli dengan wajah tertunduk malu. Tak ada satupun dari mereka yang berani membela Bu Ratna. Mereka tahu, membela Bu Ratna berarti berurusan dengan Naya, bos besar kerabat mereka sendiri. Di teras, sebuah mobil sedan hitam mewah jemputan Naya sudah menunggu. Sebelum masuk ke mobil, Naya sempat menoleh ke belakang. Ia melihat Bu Ratna dan Dimas yang masih menangis berpelukan di lantai ruang tamu, ditinggalkan oleh keluarga besarnya satu persatu. Itu adalah pemandangan terakhir yang Naya lihat dari masa lalunya yang kelam. Mobil pun melaju, membawa Naya menuju masa depan yang jauh lebih cerah, meninggalkan mereka yang tak tahu cara bersyukur untuk meratapi penyesalan seumur hidup. Kesimpulan penutup. Nah, itulah akhir kisah Naya. Balas dendam terbaik bukanlah dengan kekerasan,
tapi dengan kesuksesan yang membungkam mulut orang-orang yang meremehkan kita. Bu Ratna dan Dimas akhirnya harus membayar mahal kesombongan mereka dengan kehilangan segalanya. Ingat, harta bisa dicari, tapi harga diri dan ketulusan tidak bisa dibeli dengan uang. Gimana menurut kalian? Puas nggak dengan tindakan Naya yang langsung pecat Dimas dan ambil alih rumahnya? Atau menurut kalian Naya terlalu kejam? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Aku penasaran banget sama reaksi kalian. Jangan lupa untuk like video ini kalau kalian suka ceritanya. Dan subscribe channel ini supaya nggak ketinggalan cerita-cerita dramatis lainnya yang lebih seru. Sampai jumpa di video selanjutnya.